Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukra lillah al-qail fi kitabihil karim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Shadaqallahul azim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berdoa juga semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekeliling kita agar terhindar dari penyakit yang mewabah khususnya di negara kita ini, di Indonesia, itu virus corona. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berharga ini kita akan membahas lagi tentang fikih Syam edisi yang ketiga. Edisi yang lalu, edisi yang kedua, kita membahas tentang yang membatalkan puasa. Kemudian pada kali ini kita akan membahas tentang al-a'dzar al-mubihah lil fitr, yaitu uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka, artinya tidak berpuasa. Yang pertama adalah al-marad, yaitu sakit. Fa idza marida shaim wa khafa ziyadatu al-marad bisawm. Apabila seseorang itu berpuasa, kemudian dengan dia berpuasa menahan lapar dan dahaga, menyebabkan sakitnya ini bertambah. Kemudian yang kedua, orang yang sakit juga, apabila dia berpuasa, sakitnya ini makin lama sembuhnya, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, khauful hamil wal murdi' ad-darar min as-siyam. Idza khafatil hamil, ini yaitu seorang wanita yang hamil dan menyusui, apabila dia berpuasa, dia takut akan memudaratkan dirinya ataupun anaknya yang dia hamili ataupun yang dia kandungi ataupun yang dia susu, ya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah al-fitr bisababis safar, yaitu boleh tidak berpuasa disebabkan oleh melakukan perjalanan, ya, traveling. Ya. Yubahul fitr lil musafir, dibolehkan untuk musafir berbuka, artinya tidak berpuasa, dengan syarat ayyakuna safar masafah tubihu qasrus shalah. Yang penting perjalanannya harus perjalanan yang bisa diqasar salatnya. Kemudian wa bi syarti ay yashra' fihi qabla tulu'il fajr bihaitsu yasil ila al-makan alladhi yabda' fihi qasrus shalah qabla tulu'il fajr. Dengan syarat juga agar ketika dia keluar, ya, sebelum terbit fajar, kemudian dia sampai juga di tempat itu, di tempat tujuannya sebelum terbit fajar lagi. Nah, artinya perjalanan selama 24 jam. Ya, perjalanan selama 24 jam. Kemudian fa in kana safar la yubihu qasruha lam yajuz lahul fitr. Jadi kalau tidak ada keringanan untuk mengqasar salat itu dalam perjalanan kita ketahui ada perbedaan pendapat dalam mazhab, dalam 4 mazhab. Kalau mazhab Syafi'i diantaranya adalah melakukan perjalanan yang jauhnya tentu yang bukan untuk maksiat, kemudian perjalanan yang mubah, kemudian jaraknya, masafahnya itu lebih kurang sekitar 87 atau kita genapkan 90 km lah, ya, gitu. Kemudian yang keempat, tidak boleh berpuasa juga, boleh tidak berpuasa, bahkan ini dilarang untuk berpuasa. Mari kita bahas, yaitu
wanita haid dan nifas. Idza hadatil mar'ah as-shaimah aw nafasat wajaba 'alaiha al-fitr wa harrama as-shiyam. Nah, ini wajib dia ketika dia seorang wanita sedang berpuasa kemudian datang nifas ataupun haid, maka dia wajib untuk berbuka dan haram ketika itu dia berpuasa. Walaupun dia berpuasa, tetap berpuasa, maka puasanya batal. Nah, kemudian yang dibolehkan juga untuk berbuka puasa adalah man hasala lahu ju' au 'atash syadidan. Apabila seseorang merasakan benar-benar lapar, benar-benar haus. Artinya ketika dia berpuasa, dia tidak sanggup untuk menahan lapar dan hausnya ini. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berada di padang pasir misalnya, ataupun bekerja di tengah terik matahari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang dibolehkan untuk berbuka ataupun tidak berpuasa adalah kibarusin, orang-orang tua. Al-Syekh Al-Haram Al-Fani alladhi la yaqdiru 'ala as-shaum fi jami'i fusul as-sanah yuftir. Ada orang tua yang sudah tidak sanggup lagi, sepanjang tahun dia tidak bisa untuk berpuasa lagi, maka silakan, dia tidak boleh dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seorang manusia kecuali atas kesanggupannya masing-masing. Maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia membayar fidyah. Wa tajibu an kulli yaumin fidyatun ta'amu miskin. Setiap hari dia wajib membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, kemudian idza tara 'ala as-shaim junun. Nah, ketika sedang berpuasa datang pula stres, gila. Nauzubillah, jangan sampai. Nah, idza tara 'ala as-shaim junun walau lahdhah lam yajib 'alaihi shaum. Walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar datang gila, hilang akal, maka tidak wajib dia berpuasa. Dan tentunya kemarin kita sudah bahas juga di dalam kesempatan yang sebelumnya, yaitu termasuk syarat sah puasa, yaitu adalah orang yang berakal. Kalau yang hilang akalnya, maka tidak sah puasanya. Nah, inilah ya sekelumit tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Mursafwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.